sebuah tanah yang subur dan damai, terdapat kerajaan pasir batang yang dipimpin oleh raja yang adil dan bijaksana bernama Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung memiliki dua orang putri bernama Purbasari dan Purbararang. Purbasari memiliki sifat yang baik hati, sopan, ramah, dan tidak peduli dengan statusnya, yaitu seorang anak raja. Berbanding terbalik dengan kakaknya Purbararang. Purbararang memiliki sifat yang jahat, angkuh, sombong, dan selalu memamerkan statusnya yang juga seorang anak raja. Prabu Tapa Agung membuka gedong pada saat itu dan melihat Patih Uwak Betara yang lewat di depan singgasananya. Selamat pagi, boleh nanya? Putih, tolong panggilkan kedua putriku agar menghadap ke sana. Baik, Baginda, segera saya laksanakan. Purbasari dan Purbararang segera menuju Prabu Tapa Agung dan duduk di hadapan sang ayah. Ada apa ya Anda? Anakku, Purbasari, Purbararang. Aku yang semakin tua, sudah waktunya menjadi pengganti pengurus tapak. Purbasari, kaulah yang pengurus tapak. Apa maksudmu ya Anda? Di mana hakku sebagai putri sulungmu yang seharusnya aku mewarisi tahta? Sedangkan ayah malah memilih dia sebagai pewaris tahta. Bersama dengan tunangannya yaitu Raden Indrajaya, Purbararang merencanakan sesuatu untuk merebut tahta dari Purbasari. Mereka pun menemui seorang dukun sakti bernama Nironde untuk meminta sebuah ramuan kutukan. Ada apa kalian kemari? Tidak ada apa, aku cuma ingin meminta tolong agar Purbasari menjadi berupa karena dia mau mewarisi kata kerajaan. Baiklah, baiklah. Aku akan membuat ramuan untuk kalian. Nironde kemudian membuat sebuah ramuan. Purbararang memberikan imbalan berupa sekantung emas kepada Nironde. Di kediamannya, Purbararang mencampurkan ramuan itu ke dalam minuman Purbasari. Purbararang dengan segera menemui sang adik yang sedang berada di taman kerajaan dan memberikan minuman itu. Dengan senang, Purbasari menerima pemberian sang kakak, yang kebetulan dirinya juga sedang haus. Ada apa dengan tubuhku? Ayahanda, sekarang lihatlah Purbasari. Semua ini karena kau telah melanggar tradisi kita yang selama ini kita jaga. Aku takut kerajaan kita akan terkena kutukan. Benarkah seperti itu? Lebih baik kita asingkan saja Purbasari ke suatu tempat sebelum kutukan itu menyebar dengan cepat. Sementara itu, Purbasari diasingkan ke dalam hutan dengan diantar oleh Patih Uwak Betara. Purbasari tinggal di sebuah gubuk yang didirikan oleh Patih Uwak Betara.
Tidak, aku hanya ingin berkenalan denganmu. Mengapa seekor lutung sepertimu bisa berbicara? Akhirnya, mereka saling berteman dan mulai bercerita mengapa mereka berada di hutan belantara ini. Purbasari menjalani hari-harinya dengan seekor lutung yang ia beri nama Lutung Kasarung, yang berarti lutung yang tersesat. Lutung Kasarung tak sampai hati karena ia seringkali melihat kondisi Purbasari yang memprihatinkan dan merasa kesakitan. Lalu, dengan kekuatannya, Lutung Kasarung bersemedi untuk menyembuhkan penyakit Purbasari. Tanah di sekitar lutung pun runtuh, dan air keluar dari dalam tanah membentuk sebuah telaga. Lutung Kasarung pun menuntun Purbasari untuk menuju telaga tersebut. Tiba-tiba, air telaga itu menyembuhkan kutukan Purbasari. Suatu ketika, Nironde sedang mencari kayu bakar di sekitar hutan. Namun, ia menyaksikan Purbasari dengan seekor lutung sedang berbincang-bincang. Anehnya, Purbasari telah terlepas dari kutukan ramuan itu. Dengan segera, dukun sakti itu menemui Purbararang di kerajaan dan menceritakan apa yang telah ia lihat. Mendengar berita dari Nironde, Purbararang lantas menemui Purbasari yang tengah berada di hutan. Lama tak berjumpa Purbasari. Sekarang kau sudah sembuh ya? Bukan berarti tahta kembali kepadamu. Aku mendatangmu sebagai syarat pewaris tahta. Siapa yang paling unggul, dialah mewarisiku. Pertama, kita uji rambut siapa yang paling panjang. Purbasari merasa was-was karena rambut kakaknya selalu lebih panjang dibanding rambutnya. Menyaksikan hal itu, Lutung Kasarung menggunakan kemampuannya untuk membuat rambut Purbasari lebih panjang. Akhirnya, Purbasari pun menang. Tantangan kedua adalah ketampanan pasangan. Kali ini aku pasti menang. Secara tunanganku amat sangat tampan. Dan bagaimana kau bisa menang? Kau saja tidak memiliki pasangan. Purbasari menunjuk Lutung Kasarung sebagai pasangannya. Seekor lutung merupakan pasanganmu. Apakah kau sudah gila? Tentu saja aku yang menang, Purbasari. Hah? Yang menang saja cuma seekor lutung. Ajaibnya, Lutung Kasarung kembali ke wujud semulanya, yaitu Pangeran Guruminda. Mengapa kau berubah menjadi pangeran tampan? Sejatinya, aku hanya menjelma sebagai lutung. Dahulu kala, Pangeran Guruminda menolak menikah dengan bidadari kahyangan seperti yang diusulkan sang ibu. Dia hanya berkenan menikah dengan wanita cantik dan bijaksana seperti ibunya. Untuk memenuhi keinginannya itu, ia bersedia turun ke bumi dalam wujud Maafkan aku, lutung. Purbasari. Selama ini aku terlalu egois. Sikapku bagaikan pisau untuk diriku sendiri. Akhirnya, Purbasari dan Pangeran Guruminda atau Lutung Kasarung hidup bahagia selamanya.